Fringe, cerita dimulai dengan sebuah pertunjukan boneka yang sedang dimainkan untuk anak-anak di kerajaan Burgundi. Pertunjukan itu menampilkan kisah lama yang diwariskan turun-temurun. Dalam kisah tersebut, diceritakan dua kesatria besar Burgundi bernama Sigrid dan Hagen, yang pada akhirnya terjebak dalam pertarungan sengit akibat pengkhianatan. Hagen, sang panglima perang, berhasil mengalahkan Siegfried yang selama ini diagungkan rakyat sebagai pahlawan. Namun di balik cerita itu, banyak misteri yang masih belum pernah terkuak hingga kini. Kisah lalu beralih ke masa kini, saat kerajaan Burgundi tengah menghadapi invasi dari bangsawan Denmark. Demi melindungi rakyatnya, Raja Burgundi bersama putranya, serta Hagen sebagai panglima utama, turun langsung ke garis depan. Tetapi ketika mereka tiba di perbatasan, pemandangan mengerikan menanti. Seluruh warga desa sudah terbantai dan Rumi Rama hancur terbakar. Di tengah situasi itu, Hagen sempat menemukan satu korban selamat dan mencoba menyelamatkannya. Sayangnya, pada saat itulah Raja Burgundi lengah. Sebuah anak panah dari musuh yang bersembunyi di balik kuda melesat dan menewaskan sang raja seketika. Kesedihan pun menyelimuti seluruh negeri. Namun bagi Hagen, duka itu terasa lebih berat dibanding siapapun. Ia merasa gagal menjaga keselamatan rajanya sekaligus belum mampu membalas budi baik yang pernah ia terima. Dulu, ketika masih kecil, Hagen nyaris tewas karena serangan binatang buas. Tubuhnya penuh luka, hampir tak bernyawa. Sang rajalah yang menolongnya waktu itu. Bahkan sempat merendam tubuhnya ke dalam air untuk menguji ketahanan hidupnya, lalu memberinya jubah agar tidak kedinginan. Sejak hari itulah, Raja Burgundi menjadi sosok yang sangat ia hormati. Setelah pemakaman, Hagen melepaskan amarahnya. Namun emosinya mereda ketika Putri Kriemhild datang menghampirinya. Sang putri mengundang Hagen untuk menghadiri upacara penobatan saudaranya sebagai raja baru. Awalnya Hagen menolak, tapi karena Kriemhild mendesak, akhirnya ia hadir. Upacara pun berlangsung hikmat, hingga Gunther resmi dilantik sebagai Raja Burgundi, menggantikan ayahnya. Tak lama kemudian, Raja Gunther memanggil Hagen ke istana. Mereka membicarakan strategi menghadapi ancaman perang. Gunther ingin menjalin aliansi politik lewat pernikahan. Ia berniat menikahkan adiknya, Kriemhild, dengan Raja Albion dari Lombard. Hagen sempat kaget mendengar rencana itu. Tapi sebagai panglima setia, ia hanya bisa menerima keputusan rajanya. Sore harinya, Hagen memberitahu Kriemhild tentang rencana tersebut. Sang putri ternyata menerimanya dengan tenang. Di saat yang sama, hujan deras tiba-tiba turun. Malamnya, badai semakin menggila disertai angin kencang. Pada waktu itu, Hagen mendapat laporan tentang 11 orang asing yang sedang berkemah di luar tembok kerajaan. Ia langsung naik ke menara penjaga untuk memastikan. Dari sana, ia mendengar bisikan aneh dari sosok berjubah hitam, seakan berbicara mengenai luka di tubuhnya. Keesokan paginya, rombongan asing itu bangun. Pemimpinnya meminta semua anggota bersiap menuju istana. Mereka berjumlah 11 orang, menunggangi kuda, berjalan tenang tanpa tanda ancaman. Karena tak membawa atribut kerajaan, Raja Gunther mengizinkan mereka masuk. Namun Gram, adik Gunther, merasa ada yang aneh terutama pada sosok berjubah hitam yang ikut bersama mereka. Di Singgasana, Raja Gunther menerima pemimpin mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Siegfried dari Zanton, putra Raja Sigmund, dan langsung menantang Gunther untuk bertarung 1 lawan 1. Namun Hagen segera menghentikannya. Ia menegaskan bahwa orang Burgundi tidak pernah bertarung sendirian, melainkan selalu bersama sebagai keluarga. Mendengar itu, Siegfried mengalah. Ia kagum dengan semangat kebersamaan Burgundi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Akhirnya, ia menerima tawaran untuk tinggal sebagai tamu kehormatan usai pertemuan. Hagen berbicara kembali dengan Putri Kriemhild. Sang putri yakin bahwa pria berjubah hitam dalam rombongan Siegfried bukan orang biasa. Ia meyakini bahwa sosok itu adalah penyihir tua. Karena itulah ia meminta Hagen agar selalu mengawasi mereka dengan cermat. Malam itu, Hagen benar-benar mengikuti perintah sang putri. Ia melihat sosok berjubah hitam keluar dari kamar tamu dan segera membuntutinya. Tetapi ketika sampai di lorong, sosok itu berdiri kaku, lalu tiba-tiba menghilang. Saat Hagen mencoba menangkapnya, yang ia dapat hanya tumpukan batu tertutup jubah hitam. Ia melanjutkan penyelidikan dan tanpa sengaja bertemu Siegfried yang tengah mabuk berat. Hagen menegurnya dengan nada keras dan menyuruhnya pergi dari Burgundi. Setelah itu, Hagen kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi buruk. Ia bertemu dengan sosok berjubah hitam yang ternyata benar seorang penyihir tua. Penyihir itu berkata bahwa ia mengetahui masa lalu Hagen, termasuk luka di tubuhnya serta siapa yang menghancurkan keluarganya. Hagen terbangun kaget. Ia buru-buru mengenakan pakaian setelah mendengar suara gaduh dari luar. Ternyata, semua kuda di kandang menjadi liar. Tak ada yang tahu penyebabnya. Seekor kuda putih milik Putri Kriemhild bahkan kabur. Sang putri mengejarnya
Ditemani Hogen yang khawatir, mereka menemukan kuda itu di tepi sungai. Kriemhild berusaha menenangkannya, tapi kuda itu kembali melompat dan melukai tangannya. Momen itu membuat Hagen yang diam-diam menyimpan perasaan. Untuk sang putri menunjukkan ketulusannya, sepulang dari sungai, Hagen berniat menemui Raja Gunther untuk menolak rencana perjodohan Kriemhild dengan Raja Albion. Namun saat itu Gunther sedang menjamu rombongan Siegfried, sehingga Hagen tidak berani masuk. Dari luar, ia hanya bisa mendengar percakapan mereka. Siegfried menceritakan tentang Ratu Island, sosok yang sangat kuat, dan cerita itu membuat Gunther tertarik. Jamuan pun selesai. Rombongan Siegfried bergegas pergi. Tapi saat melewati kamar Kriemhild, Siegfried sempat masuk tanpa izin. Putri yang marah segera mengusirnya. Di sisi lain, Hagen akhirnya menyampaikan penolakannya kepada Raja Gunther mengenai rencana perjodohan. Ia merasa pasukan Burgundi sudah cukup kuat tanpa harus mencari aliansi. Namun sang raja belum mengambil keputusan final. Gunther tetap menghargai pendapat Hagen, panglima kepercayaan ayahnya. Tak lama kemudian, ibu Gunther, yaitu Ratu, menemui Hagen. Ia berkata sudah mengetahui hubungan spesial putrinya dengan Hagen. Namun kini, Kriemhild harus siap berkorban demi kerajaan, dan Hagen pun harus melakukan hal yang sama. Hagen hanya bisa menunduk mendengar ucapan itu. Keesokan harinya, ketika Hagen sedang melatih pasukannya, rombongan Siegfried tiba-tiba membuat pertunjukan perkelahian untuk memamerkan kekuatan mereka. Hagen merasa terganggu dan mengusir mereka. Pada saat yang sama, beberapa penjaga membawa seorang warga desa yang baru saja diserang oleh pasukan kerajaan Saxon. Mendengar kabar itu, Raja Gunther marah besar. Ia menilai serangan itu terjadi karena aliansi belum juga terbentuk, maka ia meminta Hagen segera bertindak, bahkan menyarankan agar Siegfried ikut dalam pertempuran. Hagen awalnya menolak ide itu, tapi karena Gunther bersikeras, ia akhirnya setuju. Ia segera pergi mencari Siegfried, namun yang ditemuinya bukan Siegfried, melainkan penyihir tua yang sedang melakukan ritual dengan dupa. Penyihir itu tiba-tiba mengungkapkan rahasia besar tentang Siegfried. Menurutnya, dulu Siegfried pernah membunuh seekor naga sebagai tumbal. Ia kemudian mandi dengan darah naga itu agar tubuhnya menjadi kebal. Sejak saat itu, Siegfried selalu mencari korban baru untuk kembali mandi darah mereka. Akan tetapi saat melakukan ritual itu, ada satu bagian kecil di punggungnya yang tertutup kain. Dan itulah satu-satunya titik lemah yang bisa digunakan untuk mengalahkannya. Meski begitu, selama pedang yang terbuat dari tanduk naga masih berada di tangan Siegfried, nyaris mustahil membunuhnya. Penyihir itu juga memperingatkan bahwa Siegfried tidak akan pernah meninggalkan kerajaan Burgundi jika ia berhasil menjadi bagian dari keluarganya. Mendengar penjelasan tersebut, Hagen segera bergegas untuk memperingatkan Raja Gunther. Namun sayang, ia terlambat. Saat itu juga Raja Gunther sudah terlebih dahulu bertemu dengan Siegfried dan mintanya untuk membantu kerajaan Burgundy melawan kerajaan Sehon dan Denmark. Tanpa ragu, Siegfried menerima tawaran tersebut. Bahkan ia diperkenalkan secara resmi kepada para pembesar kerajaan Burgundi. Hegel mencegah keterlibatan Siegfried segera kembali ke kediamannya. Namun tanpa disangka, Putri Kamhard sudah menunggunya di sana. Sang putri dengan tegas menanyakan alasan Hagen membuat Gunther berubah pikiran mengenai rencana perjodohan. Menurutnya, kerajaan Burgundi memerlukan sekutu untuk menghadapi serangan Sehon dan Denmark. Akan tetapi, Hagen tidak memberikan jawaban apapun, sehingga Putri Kamhut pergi begitu saja dan kecewa kepadanya. Menganggap Hagen egois mementingkan rasa cintanya dibanding keselamatan kerajaan. Keesokan harinya, pasukan Burgundi berangkat menuju ke medan pertempuran. Setib di titik serangan Sehon pada malam hari, Hagen langsung menyusun strategi. Ia membagi pasukan ke dalam dua barisan. Barisan pertama bertugas memancing musuh, sedangkan barisan kedua menyiapkan serangan utama. Tidak ada yang menentang rencana tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, Raja Gunther yang beristirahat di samping Siegfried masih teringat dengan cerita tentang Ratu Island. Siegfried menenangkannya dengan mengatakan bahwa sosok itu memang ditirkan untuk Gunther. Setelah itu keduanya tertidur dengan damai. Namun menjelang subuh, Siegfried I bergerak sendirian. Ia menyerang pasukan Sehon tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan kekuatan penuh, ia berhasil memenggal kelapa Raja Sehon, lalu kembali ke perkemahan Burgundi sambil menunjukkan kepala tersebut. Ia memperingatkan bahwa prajurit Sehon sedang mengejarnya, sehingga para prajurit harus segera bersiap. Meskipun Hagen berusaha mencegah, semangat pasukan Burgundi sudah terlanjur menyala dan mereka pun mengikuti Siegfried ke medan perang. Pertempuran besar pun pecah. Siegfried bertarung dengan penuh gairah seolah menikmati darah yang bertumpah. Hagen juga bertarung sengit. Namun ketika sahabat dekatnya tewas, ia kehilangan fokus. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh musuh untuk memukul wajah Hagen hingga mengenai mata kirinya. Saat lawan hendak menghabisinya,
Siegfried datang menyelamatkan dan melumpuhkan musuh besar itu. Pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh Burgundi. Dan sejak saat itulah Siegfried dipuja sebagai pahlawan yang menewaskan Raja Sihon. Ia pun berdiri di sisi Gunnar dan diluelukan oleh rakyat sebagai pahlawan. Sementara itu, kondisi Hagen semakin memburuk akibat luka parah di bagian wajah. Putri Hill kemudian menghampiri Siegfried dan menegur adiknya yang ikut mabuk bersama sang pahlawan baru. Padahal banyak prajurit telah gugur. Awalnya ia menentang, namun Siegfried menyebut bahwa pesta itu adalah tradisi kemenangan. Setelah itu, ia menanyakan keadaan Hagen kepada Putri Hill. Ia lalu memerintahkan penyihir mengobatinya. Berkat mantra si penyihir, Hagen perlahan pulih. Meski sempat teringat masa lalunya ketika diserang oleh naga. Setelah membaik, hal pertama yang dilakukan oleh Hagen adalah mendatangi makam sahabatnya yang gugur di medan perang. Di sana Siegfried muncul dan mengucapkan selamat atas kesembuhannya. Namun Hagen terima ucapannya dengan baik karena masih marah terhadap tindakannya yang melanggar perintah. Seiring waktu, Siegfried semakin berani mendekati Putri Kriemhild. Sang putri bahkan tampak kagum pada keberaniannya. Lebih parah lagi, ia justru membela Siegfried saat Hagen memperingatkannya untuk menjauh. Hingga suatu ketika, Siegfried berhasil berduaan dengan Kriemhild. Ia mengajaknya ke runtuhan peninggalan penyihir tua yang dahulu dihancurkan Raja Burgundi. Di tempat itu, Putri Kriemhild melihat arwah mendiang ayahnya. Ketakutan membuatnya berlari ke pelukan Siegfried. Dalam suasana penuh emosi itu, keduanya pun melampiaskan hasrat hingga bercinta di semek-semek belukar seperti di sana. Peristiwa ini pun membuat hati Hagen hancur berkeping-keping. Di sisi lain, prajurit Denmark mulai bergerak. Di bawah pimpinan Edsel, mereka menyerang dan menaklukkan sebuah desa. Namun, aksi itu segera diketahui oleh mata-mata Burgundi, yang kemudian melaporkannya kepada Gunther. Sang raja murka dan memutuskan untuk mencari sekutu untuk menghadapi ancaman Denmark. Salah satu kerajaan yang ia tuju adalah Iceland, yang dipimpin oleh Ratu Brunhilde. Rencana tersebut membuat adik Gunther tidak sebombong. Ia segera memberitahu Hagen bahwa keputusan itu keliru, sebab dahulu ayah mereka bersusah payah menaklukkan kerajaan. Lalu mengapa kini justru dijadikan sebagai sekutu? Adiknya meminta Hagen mencari jalan menuju Iceland. Tanpa ragu, Hagen pun menemui penyihir tua. Dari sana ia mengetahui bahwa Siegfried pernah tinggal setahun di Iceland. Bahkan ia pernah menjalin hubungan dengan Ratu Brunhilde, namun akhirnya mencampakkannya. Setelah mendapat informasi itu, Hagen mendatangi Putri Kriemhild untuk memperingatkan agar menjauhi Siegfried. Namun, sang putri tidak memindahkan peringatan itu. Ia justru berkata bahwa Siegfried akan segera melamarnya. Hagen yang cerdas segera menemui Raja Gunther untuk menyampaikan kabar penting ini. Ia menyarankan agar Gunther menerima lamaran Siegfried kepada Grimhard dengan syarat Siegfried mau mengantarkannya menuju kerajaan Iceland. Raja Gunther pun setuju dengan ide tersebut. Maka saat perjamuan makan malam, ia pun menerima lamaran adiknya. Awalnya semua orang berbahagia, tetapi suasana berubah hening ketika Gunther menyampaikan syarat yang diajukan oleh Hagen. Walaupun begitu, Siegfried tetap menerima tantangan itu. Keesokan harinya, rombongan mereka berangkat menuju ke Excellent menggunakan kapal. Perjalanan laut berlangsung penuh bahaya, karena badai besar menghantam kapal mereka. Gelombang tinggi memporak-poranda kapal hingga semua pasukan tewas. Hanya Hagen, Raja Gunther, Siegfried, dan sang penyihir yang berhasil selamat. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan darat, melewati lembah dan perbukitan, sebelum akhirnya tiba di wilayah kerajaan Iceland. Sesampainya di sana, prajurit Allen langsung menyambut mereka dengan ancaman senjata. Ketiganya dibawa masuk ke kerajaan dalam keadaan terikat, sambil dihujani pukulan yang membuat mereka tak seterakan diri. Saat tersadar, mereka sudah terpisah di tempat yang berbeda. Hagen berada di sebuah ruangan pengorbanan yang dipenuhi tulang belulang. Dari kaki tangan sang ratu, ia mendengar penjelasan bahwa Gunther harus bertarung untuk bisa menikahi Ratu Island. Jika kalah, kepalanya akan ditumbalkan seperti tulang belulang itu. Setelah itu, Hagen kembali dipertemukan dengan Gunther, yang sudah lebih dulu merasa ketakutan meski telah diberi padang oleh sang ratu. Di sisi lain, Siegfried bertemu kembali dengan Ratu Island. Pertemuan itu membuka kembali masa lalu, sebab keduanya pernah menjalin hidup bersama. Namun Siegfried menegaskan bahwa dirinya kini telah berbeda dan datang untuk tujuan baru, yakni untuk menemani Raja Gunther agar mendapatkan adiknya. Keesokan harinya, Hagen yang marah kepada aturan Ratu Island meluapkan kekesalahannya kepada Siegfried karena telah menyembunyikan kebenaran. Ia bahkan berniat pulang bersama Gunther, tetapi Gunther bersikeras tetap ingin bertarung. Pada titik inilah Sieg menawarkan ide agar meminta bantuan penyihir tua yang ikut bersama mereka. Sang penyihir kemudian membawa mereka ke dalam sebuah goa.
Seorang tabib istana mengambil setetes darah dari tangan Hegundak Sigfort, sebab hanya bagian tubuh itulah yang masih bisa terluka. Darah itu kemudian ia campurkan ke dalam sebuah kolam khusus, sambil melantunkan mantra kuno. Pada saat yang sama, Raja Gunther diperintahkan untuk meneguk darah tersebut agar kekuatan keduanya, Hagen dan Sigfort, menyatu dalam tubuhnya. Dengan kekuatan baru itu, Gunther merasa dirinya siap menghadapi duel mematikan. Kerumunan besar rakyat Alan telah menunggu di atas bukit, menyaksikan pertarungan sengit antara ratu mereka dengan sang Raja Burgundi. Aturannya sederhana namun kejam. Bila darah Gunther yang pertama menetes di atas salju, maka kepalanya harus dipenggal. Sebaliknya, bila darah sang ratu yang jatuh lebih dulu, maka ia dianggap kalah dan harus bersedia menerima pinangan Gunther. Pertarungan pun dimulai. Awalnya, Gunther benar-benar kewalahan. Kemampuan bertarung sang ratu nyaris tidak tertandingi. Namun, berkat kekuatan gabungan Hagen dan Sigfort yang mengalir dalam tubuhnya, Gunther perlahan mampu menyeimbangkan perlawanan. Meski tangan kirinya terkilir akibat tendangan keras ratu, ia tetap bertahan dengan tekad kuat. Hingga akhirnya, ia berhasil menebas paha sang ratu. Luka itu membuat ratu tak bisa lagi menghindar dari kesepakatan. Dengan berat hati, ia menerima pinangan Gunther. Rombongan besar itu lalu kembali menuju Burgundi. Kali ini ditemani pasukan Elan. Namun di tanah Burgundi sendiri, kondisi jauh dari kata tenang. Putri Krem hanya bisa menangis melihat puing-puing rumah dan desa yang dibakar habis oleh prajurit Denmark. Sebulan kemudian, Gunther bersama rombongannya akhirnya tiba kembali di istana. Dari Kamhel, ia mendengar kabar buruk bahwa sebagian pasukan Burgundi sudah berkhianat. Tidak hanya itu, banyak pemuda menolak ikut wajib militer, sehingga situasi kerajaan semakin genting. Untuk memperkuat kedudukan, Gunther segera menikahi Ratu Island, sementara Sigfort menikahi Kamhel pada waktu yang bersamaan. Namun di tengah akad nikah itu, sorot mata Sigfred dan Ratu Island yang saling terpaut begitu jelas terlihat. Ada cinta lama yang rupanya masih belum padam. Keesokan harinya, saat latihan bersama, prajurit setia Ratu Alan yang merasa dikhianati pun meledakkan amarahnya dengan menyerang Sigfred. Di sisi lain, pasukan Denmark mulai bergerak mendekati Burgundi, bersiap melancarkan invasi besar-besaran. Pasukan Burgundi tak punya pilihan selain menyiapkan perlawanan. Hagen, sang panglima perang, berpidato membakar semangat mereka. Ia menegaskan bahwa Ratu Ellen adalah seorang valkyrie manusia setengah dewa yang lahir dari gunung berapi. Ucapan itu membuat Fred terkejut. Heran bagaimana Hagen bisa mengetahui rahasia besar tersebut. Namun justru itulah yang menyalakan kembali keberanian para prajurit saat hari pertempuran tiba. Rasa gentar para prajurit seketika lenyap, digantikan semangat heroik. Pertarungan berlangsung sengit hingga membuat pasukan Denmark kocar-kacir. Malam harinya, para prajurit Burgundi merayakan kemenangan kecil dengan pesta. Hagen yang awalnya menjaga jarak dari Sigfred, kini mulai menerima takdirnya, bahkan menari bersama sahabat lamanya itu seperti saudara. Keesokan paginya, Ratu Alan tampil begitu gagah di medan tempur. Tidak ada satupun musuh yang sanggup melukai dirinya. Menyaksikan hal itu, Raja Edsal dari Denmark akhirnya memilih mundur. Dengan langkah mundurnya pasukan Denmark, kemenangan pun berpihak pada Burgundi. Para prajurit yang selamat berpesta ria merayakan keberhasilan mereka. Namun di tengah sukacita itu, Hagen melihat sesuatu yang membuat hatinya panas. Ia menyaksikan Ratu Alan dan Sigfred kembali dekat, seolah-olah hubungan lama mereka terjalin lagi. Bahkan Ratu sempat mengajaknya bercocok tanam bersama. Pemandangan itu membuat Hagen hancur hati, sebab ia tahu Sigfred dengan mudah mengkhianati pernikahannya dengan Krimut, wanita yang sangat ia cintai. Hari-hari berikutnya, hubungan asmara antara Ratu Alan dan Sigfred semakin jelas. Mereka kerap terlihat bersama, tanpa menyadari bahwa Hagen sering memperhatikan mereka dari kejauhan. Meski demikian, setelah perang besar itu usai, pasukan Burgundi harus kembali pulang ke kerajaan. Sebelum berangkat, Hagen sempat menemui Sigfred. Ia menasihati agar jangan sampai melukai hati Krem, istrinya yang setia. Namun Sigfred justru menantang dengan balik bertanya, kenapa Hagen tidak berani mengungkapkan cintanya pada Ratu Alan? Dan kenapa ia tidak membongkar rahasia bahwa Sigfred punya hubungan dengan Ratu Island? Dengan tenang, Hagen menjawab bahwa sekarang ia adalah pahlawan Burgundi, bagian dari keluarga kerajaan. Bagi dirinya, keselamatan Burgundi jauh lebih penting daripada urusan perasaan. Setibanya di istana, rombongan disambut hangat oleh Raja Gunther. Kehidupan rakyat pun kembali damai. Orang-orang bisa menikmati ketenangan tanpa dihantui rasa takut akan perang. Namun di balik kedamaian itu, Sigfred terus dihantui rasa bersalah. Ia merasa telah mengkhianati Ratu Alan, wanita yang sebenarnya masih ia cintai. Kesedihan itu semakin dalam ketika banyak sahabat seperjuangannya meninggalkan Burgundi. Karena itulah, ia sempat mengajak Putri Krem untuk meninggalkan kerajaan bersamanya. Sayangnya,
Krem menolak, sebab ia masih terikat kewajiban sebagai seorang putri kerajaan. Sementara itu, hubungan Gunther dengan Ratu Alan tidak pernah benar-benar membaik. Hal ini membuat Hagen diam-diam merasa prihatin. Suatu pagi, ia bertemu dengan Putri Kemheha. Dalam percakapan itu, sang putri menyinggung soal pernikahan Hagen. Perkataan itu membuat hati Hagen perih, karena ia tahu Ratu Alan sebenarnya menyadari perasaannya. Hari berikutnya, seorang rakyat melaporkan bahwa tidak ada yang mau menggarap ladang pertanian, sebab lahan mereka habis terbakar oleh pasukan Denmark. Gunther mencoba memberi solusi, namun, tiba-tiba, Siegfried menyela. Hal itu membuat Gunther tersinggung. Ia marah dan memerintahkan Siegfried kembali ke barisan. Meski patuh, hati Siegfried dipenuhi kebencian. Ketika makan malam, amarahnya memuncak hingga nyaris menyerang Raja Gunther. Untung saja, Hagen dengan sigap menahannya, sehingga keributan bisa dicegah. Gunther kemudian memilih meninggalkan ruangan untuk menenangkan diri. Tak lama, Hagen menyusul dan mencoba menenangkan sang raja. Ia bahkan mengingatkan agar Gunther lebih sabar menghadapi Siegfried. Namun saran itu justru membuat Gunther semakin curiga. Ia merasa Hagen mungkin menyembunyikan sesuatu. Dalam kecurigaan itu, Gunther menemui Ratu Alan, mencoba mendekatinya. Namun Ratu menolak menti-menta hingga keluar dari istana. Gunther pun mengikutinya secara diam-diam. Setelah itu, Gunther memanggil Hagen ke istana. Di sana, ia terang-terangan mengatakan bahwa ia telah melihat perselingkuhan antara Siegfried dan Ratu Alan. Dalam kebingungan, Gunther meminta saran. Setelah berpikir panjang, Hagen akhirnya menyarankan agar Siegfried disingkirkan. Sang raja pun setuju. Malam itu juga, Hagen menemui Siegfried dengan berpura-pura, mengajaknya berburu rusa putih. Tanpa curiga, Siegfried langsung menerima, karena berburu adalah salah satu kesukaannya. Dalam perjalanan, mereka sempat bercakap lama hingga Siegfried menyatakan niatnya untuk setia pada Putri Krem dan memperbaiki kesalahannya. Ucapan itu membuat Hagen bimbang, hampir saja membatalkan rencananya. Namun ia teringat janji kepada Raja Gunther, sehingga tetap berpegang pada keputusan. Pagi-pagi sekali, mereka berangkat ke hutan. Dalam perjalanan, Siegfried melihat seekor rusa putih di dekat Hagen. Ia segera mengejarnya, lalu menyerahkan pada Hagen untuk menghabisinya. Setelah rusa itu mati, Hagen menyuruh Siegfried membersihkan hewan tersebut. Ketika Siegfried selesai dan membasuh tangannya di sungai, Hagen menyerahkan pedang padanya. Namun yang terjadi justru perkelahian sengit. Siegfried berhasil melukai telapak tangan Hagen, membuat amarahnya semakin membara. Pertarungan keduanya berlangsung brutal, penuh tekanan. Pada momen kritis, Siegfried hampir saja menang. Namun tiba-tiba, Raja Gunther muncul dan menghujamkan pedangnya ke punggung Siegfried. Pertarungan itu pun berakhir dengan kematian Siegfried. Hagen kemudian segera menyuruh Gunther meninggalkan lokasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di kerajaan. Ia lalu membawa jasad Sieg kembali ke Burgundi. Saat melihat suaminya terbujur kaku, Putri Kemenhit hanya bisa menangis pilu. Hagen mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi Siegfried dan siap menerima hukuman. Akan tapi, Kim Hil memilih membiarkannya hidup dengan alasan ia ingin Hagen merasakan penderitaan batin seumur hidup dengan menyaksikan anak Siegfried tumbuh dewasa dan akan membunuhnya. Sementara cintanya sendiri tidak pernah terbalas. Dengan berat hati, Hagen menerima takdir pahit itu, dan cerita pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Hagen. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, ataupun penyebutan nama. Sekian dari Film MV, sampai jumpa di video berikutnya.